nembaknya iniin ke 90 derajat kan, makanya ini 90 jadi bidang horizontal. Terus kita putar ke kanan, udah 10 detik, kita berhentiin, kita normalin lagi, kan endolymphnya masih kayak gini. Nah, terus ini kalau misal anterior itu pilihannya cuma depan atau belakang. Nah, karena tadi kita pakai bidangnya itu dari bawah, kan endolymphnya masih gini, berarti endolymphnya itu bakal nabrak yang depan, dari sel yang depan. Jadi dia bakal sensasi jatuhnya itu bakal ke depan, cuman tubuh mengkompensasinya tuh dengan jatuh ke belakang. Terus itu buat percobaan yang tes jatuh. Terus yang kedua itu ada tes sensasi. Ini lebih simpel aja. Nanti itu kan ada bakal 4 fase. Yang pertama kan fase dimana dia kecepatannya tuh ditingkatkan dari awal. Nah, terus yang kedua itu fase ketika kecepatannya itu udah konstan. Terus yang ketiga ketika kecepatannya itu dilambatin. Terus yang keempat ketika diberhentiin secara tiba-tiba. Nah, kalau yang pertama kan dari awal terus tiba-tiba ditingkatin kecepatannya kan pasti bakal mendepolarisasi bagian kanan kan. Karena kan tiba-tiba ini endolymphnya masih diam, yang terdepolarisasi kanan. Maka probandus bakal mikir kalau dia berputar ke kanan. Nah, terus yang kedua ketika si kecepatannya ini udah konstan, itu endolymfa bakal ngikutin kecepatan dari kanalis semicircularis. Nah, makanya secara teori si probandus itu ngerasa kok dia tuh bakal diem aja, nggak muter kanan ataupun ke kiri. Soalnya di situ nggak ada yang terdepolarisasi. Jadi mungkin tadi ada di sisi sebelumnya tuh ngerasa kalau dia tuh ngerasa kalau kursinya tuh udah diberhentiin, padahal dia masih muter. Nah, itu karena kecepatannya itu udah konstan, endolymphnya udah ngikutin kanalis semicircularis. Nah, terus yang ketiga itu ketika kecepatannya tuh dilambatin. Kan tadi masih cepat endolymphnya, terus pas dilambatin, jadi kanalis semicircularisnya tuh bakal udah mulai lambat, cuman endolymphnya masih kencang muternya. Makanya si yang bagian kiri, hair cell bagian kiri bakal terdepolarisasi karena endolymphnya tadi yang nabrak bagian kiri, kan patokannya belakang. Nah, makanya si probandus bakal ngerasa dia berputar ke kiri. Begitupun juga pas si kursinya diberhentiin secara tiba-tiba, nanti bakal yang terdepolarisasi bagian kiri, soalnya tadi endolymphnya masih jalan, kita berhentiin tiba-tiba bakal nabrak hair cell bagian kiri. Makanya si probandus juga ngerasa muternya ke kiri. Jadi kalau kita urutin dari pertama itu rasanya ke kanan, terus diem, terus kiri, terus yang terakhir juga kiri. Oke, mungkin dari posko gitu aja. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau udah jelas, oke, Mas Didi bisa jelasin posnya terakhir. Oke, aku izin jelasin untuk yang pos di belakang. Berarti tinggal kelompok mana yang belum di belakang tadi? Kelompok sana ya? Belum kan di belakang. Oke, pasti masih banyak yang shock, masih susah kan masuk materi di kepala. Jadi mungkin sebelum aku jelasin, kita doa dulu yuk buat teman kalian. Mari kita semua berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing supaya teman kalian gak kenapa-napa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, aku mau jelasin untuk yang pos aku di belakang itu ada 2. Ada tes kalori sama ada tes kanalis semicircularis yang sederhana. Nah, di sini itu kalian ngeceknya kanalis semicircularis yang apa aja? Yang posterior sama yang anterior. Berarti untuk gerakan yang meroda sama gerakan yang guling depan. Yang kayak roll gitu deh. Nah,
di belakang itu kita ngelakuin percobaan untuk analisa mesocolis yang lateral. Jadi kelompok yang masih di belakang tuh nggak sempat kan ngelakuinnya. Nah, lateral berarti untuk gerakan yang apa? Kayak torsional gitu kan, maksudnya gerakan yang berputar di sumbunya gitu. Nah, cara kita menginduksi adalah minta si probandus untuk merem apa melek? Merem. Supaya apa? Supaya visualnya keputus, cut gitu. Jadi dia cuma punya yang vestibularnya. Nah, probandusnya itu bakal nunduk sekitar berapa derajat? 30. Kenapa? Biar yang lateralnya Ya. Ya karena kan memang jadi kanalisa mesocolis yang lateral itu untuk mendeteksi bidang yang kayak gini, posterior untuk bidang yang kayak gini, terus yang anterior bidangnya kayak gini. Nah, meskipun dia ngecek bidangnya yang kayak gini, dia tuh sebenarnya agak naik dikit gitu. Jadi yang lateral tuh agak naik dikit, jadinya kalian perlu untuk nundukin kepala supaya pas. Nah, terus probandusnya bakal muterin sambil merem 30 derajat, muter searah jarum jam. Putarannya berapa? 10 kali dalam 30 detik. Oke, kita bayangin nih. Dia muter ke kanan. Oke. Cairan endolimfanya bakal ke kiri. Oh ya, aku mau ngelurusin dikit sih. Sebenarnya bukan endolimfanya ke kiri, tapi endolimfanya diem. Endolimfnya diem, kepalanya ke kanan, seolah-olah endolimfnya ke kiri, kayak gitu. Ibarat kalian pernah nggak sih megang gelas isi air, terus kalian muterin gelasnya, airnya diem kan? Ya, tapi gelasnya gerak, kurang lebih kayak gitu. Jadi kepala kalian ke kanan, endolimfanya diem, seolah-olah ke kiri. Berarti yang terdepolarisasi yang kanan. Nah, seharusnya gitu. Tapi orangnya ini muter terus, lama-lama cairan endolimfanya ngikut ke kanan, ngikut dia ke kanan. Oh, udah nyaman ke kanan. Makanya di sini kan ada percobaan yang dimana dilihat sensasinya kan, sensasi sebelum awal diputar, sensasi saat diputar dan setelah. Saat diputar sensasinya apa? Nggak ngerasain apa-apa kan, seolah-olah dia diem. Nah kayak gitu, jadi endolimfanya ngikut, udah nyaman, berarti bakal nggak ngerasain apa-apa. Terus tiba-tiba probandusnya diem, berhenti. Endolimfanya bakal tetap gerak ke kanan apa gimana? Bakal tetap gerak ke kanan kan? Kalau endolimfanya ke kanan, yang terdepolarisasi yang kiri. Karena yang terdepolarisasi yang kiri, tubuh kalian tuh ngira kalian lagi ke kiri, padahal kalian lagi diem. Terus kalian disuruh jalan lurus kan, dengan mata melek, jalan lurus. Tapi karena otak kalian ngira kalian ke kiri, otak itu nyuruh otot-otot kalian tuh ke kanan, supaya kalian nggak jatuh, padahal kalian diem. Makanya ketika kalian jalan, bakal ke kanan. Gitu. Jadi secara teori, kalau dia muter searah jarum jam, dia bakal jatuh ke kanan. Cobain deh kalau nggak percaya, kalian di lapangan muter ke kanan, terus kan lari lurus masih ke kanan. Itu. Nah, sebaliknya untuk yang kiri juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya muter ke kiri, bakal ke kiri. Gitu. Nanti ini berlaku juga buat nystagmus. Tapi kan nggak mungkin kalian ngecek nystagmus orang yang lagi jalan. Ya kan? Terus, sejauh ini ada yang mau tanyain? Analis mesocolis lateral, nggak ada? Nah sebenarnya kalau kalian paham lateral, kalian pasti udah paham posterior sama kalian paham anterior. Cuman di utak-atik dikit. Maksudnya dikit ini banyak sih ya. Oke, terus ada tes kalori. Kalori apa mnemoniknya? Apa sih? Kedelai. Jembatan. Ya, kaos. Jembatan apa sih? Kedelai. Jembatan keledainya apa? Kaos. Cold, sit, warm, safe. Oke, kenapa bisa gitu? Misal kita nuangin air hangat air hangatnya ini berapa derajat? 45 Sampai 55. Air dinginnya? 15 sampai 20. Oke, terus probandusnya itu pakai bantal atau enggak? Pakai. Kenapa? Supaya 30. Mirip sama yang 30 derajat tadi itu. Terus apa yang harus dilakukan pertama kali? Dicek kan? Apanya? Kan supaya apa? Kan ngecek intak atau enggak nih? Ya kan? Kalau misalnya enggak intak berarti boleh dilakukan pemeriksaan atau enggak? Kenapa?
Nah, biar airnya nggak bablas. Ntar nuangin di kanan, keluar airnya di hidung. Sangat THT. Oke. Terus yang mana? Oh, oke. Misal kita nuangin air hangat. Air hangat ke telinga kanan. Yang telinga kanan terdepolarisasi atau hiperpolarisasi? Hangat nih, hangat. Depolarisasi. Mekanismenya gimana? Oke, aku coba ngebayangin pakai tangan ya. Masih. Misalnya ini kanalis semisirkularis kalian. Oke, ini kanalis semisirkularis kalian. Ampulanya di sini nih, let's say. Terus lubang telinga kalian di sini. Oke. Kalau misalnya dia ke sini, cairannya ke sini, dia bakal terdepolarisasi. Oke. Baikin aja handphonenya. Oke, airnya air hangat. Kita nuangin air hangat. Sup, masuk ke dalam. Dia bakal menyentuh lingkaran yang mana dulu? Sini. Yang daerah sini kan? Ya. Kalau air hangat, kira-kira dia bakal naik atau bakal turun? Kan makin molekulnya makin bergerak, otomatis dia bakal naik. Kayak kalian manasin air kan muapnya ke atas kan? Nah, jadi ketika air hangatnya masuk, kena ini duluan, dia bakal naik, memuai, ngebikin arus. Makanya kita bakal berputar seperti ini, ngebikin depolarisasi. Makanya kalau kalian nuangin air hangat, bakal terdepolarisasi. Sebaliknya kalau air dingin, bakal masuk air dingin. Endolfinnya ini lebih hangat dibanding air dingin. Jadi bakal turun. Kalau bakal turun, arusnya bakal ini kebalikan, berarti hiperpolarisasi. Oke. Kalau misalnya telinga kanan tadi kita balik, telinga kanan dituangin air hangat, depo apa hipo? Hiper. Hiper. Ya. Depo atau hiper? Depo. Oke, telinga kanannya depo, telinga kirinya hiper. Nggak kenapa-napa. Nah, kenapa? Karena jadi telinga kanan sama telinga kiri kita itu, mereka secara konstan ngasih impuls terus. Jadi kayak zet, gitu terus. Otak itu dia cuma ngebandingin kiri sama kanan. Oh, kiri sama kanannya sama, berarti orangnya diem, stay. Tapi ketika kalian taruh air hangat di telinga kanan, impuls yang kanan bakal cenderung lebih banyak. Jadi kayak yang di sini kayak zet, di sini zet. Jadi otak bakal ngira, oh orangnya ke kanan, soalnya kanannya depolarisasi. Kalau dia ngira kepalanya ke kanan, VOR-nya ke kiri. Kalau VOR ke kiri, nystagmusnya ke kanan. Berarti warm, same. Telinga kanan dituangin air hangat, nystagmusnya ke kanan. Berlaku buat yang cold juga kayak gitu. Paham? Ada yang mau tanyain? Gampang kan? Jadi, oh ya, buat yang buat yang kalori itu harus ditunggu berapa menit sebelum pindah ke yang selanjutnya? Berapa? 5 menit. Oke. Kalau yang udah ngelakuin percobaannya itu pasti bakal ngerasa air dingin lebih pusing. Kenapa? Karena aku nurunin suhunya sampai 10 derajat. Gitu. Soalnya panasnya itu aku takut merusak ini, jadi mendingan dingin dibanding panas. Oke, jadi buat yang nggak jadi perbandus, yang bakal kalian ngerasain ketika kalian dituangin air hangat adalah, misalnya kalian dituangin air hangat di telinga kanan, yang depo kan yang kanan. Berarti nanti kalian bakal ngerasa dunia ini bakal berputar. Ntar tanya deh sama perbandusnya, pasti kayak muter gitu kan? Nah, bakal ngerasain pusing. Baru ntar ada kompensasi berupa nystagmus. Tapi nystagmusnya itu gak bakal sebesar yang kursi barani. Dia kayak cuma getar dikit, jadi harus diperhatiin bener-bener mana yang VOR, mana yang nystagmus. Atau jangan-jangan dua-duanya nystagmus. Terus, oke, ini pertanyaan sederhana deh. Kenapa ada orang yang bisa mabuk perjalanan? Ya, nggak tahu sih. Karena buat yang posnya belum dapat, kenapa bisa ada orang yang mabuk perjalanan? Yang mendeteksi keseimbangan kita ada 3. Apa aja? Vestibular, Visual, vestibular,
Proprioreseptor. proprioreseptif. Nah, kan ada beberapa percobaan yang kalian ditutup matanya. Itu buat hilangin visionnya. Sama kalau di kursi bara nih, kaki kalian ngambang kan? Itu buat ngehilangin propionya. Cuman tok festifnya yang kita periksa. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian lagi di perjalanan nih, terutama orang-orang yang mabuk darat, itu propio kalian diem kan? Visual kalian aktif, festif kalian pasti aktif. Nah, ketika kalian lagi di jalan, kalau misalnya orang mabuk jalan, dia disuruh lihat jalan atau disuruh jangan lihat jalan? Lihat jalan. Karena apa? Karena ketika kalian lagi di jalan, festif kalian goyang. Bakal ngasih tahu, misalnya kalian belok ke kanan, badan kalian kalian ke kanan. Tapi karena visual kalian ngebantu, aku ke kanan kok, jadinya oke, normal, nggak pusing. Tapi kalau misalnya kalian main HP di mobil, kalian meng-cancel vision kalian yang beraktif cuman festif. Jadi festif ini gak ada yang nge-confirm gitu loh. Misalnya festifnya bilang, oh si badannya ini ke kanan, tapi visionnya gak ada. Nggak kok, badannya diem, bentrok, kayak pusing. Gitu. Kenapa bisa sampai muntah? Nanti itu hubungannya sampai ke bentar lah pelajaran klinis. Gitu. Oke, ada yang tanyain? Sederhana dan mudah. Kalau responsnya harusnya nggak sesulit itu. Ya, tapi UB kalau nggak salah susah sih. Jadi penjelasan bisa dijawab. Berapa menit lagi? Mau post test? Yuk kita post test. Ah, Mbak nggak usah, Mbak.